Shalom, selamat sore saudaraku. Hari ini kita kembali lagi jumpa dalam acara Renungan Senja atau Renja dari CBM 7 TV. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan, dengan putra saya Evangelis Agape Guimarais Tambunan. Shalom. Hari ini saudaraku kita masuk ke session ketiga. Hari pertama pada hari Selasa, hari kedua hari Rabu, dan hari ini hari Kamis yang ketiga kalinya untuk membahas khotbah yang berjudul Terdampar. Kemarin saudaraku kita sudah mengatakan bahwa jangan kita sibuk mencari-cari alasan, karena pewahyuan Tuhan lebih besar dari alasan. Kita bisa up and down kalau kita terus cari alasan. Kita harus fokus kepada pewahyuan daripada Tuhan itu. Nah, hari ini saudaraku, kita akan sampai kepada di mana ada tempat persinggahan yang mungkin sudah aman tetapi belum tujuan Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan sudah berbicara kepada Paulus bahwa dia harus bertemu raja di Roma. Tetapi ketika mereka terdampar, nah, mereka sampai di Malta. Di Malta ini saudaraku adalah tempat pengungsian mereka. Mereka di sana mendarat dan mereka menerima penerimaan yang baik, sambutan yang baik dari penduduk setempat. Nah, kita akan lebih dijelaskan lagi apa sih Malta itu buat kita semuanya. Silahkan Agape. Jadi Malta ini buat Paulus sebenarnya adalah tempat asing. Kalau arti asli dari kata Malta sendiri adalah tempat pengungsian. Jadi ya beruntung Paulus pada saat itu disambut dengan baik gitu ya. Tapi sebelumnya pada saat dia pertama kali belum berinteraksi dengan warga setempat, itu adalah tempat yang seharusnya dia nggak ada di situ, seharusnya dia udah sampai mungkin di Roma. Dan apa sih Malta itu buat kita, arti Malta buat kita? Saya sendiri bisa menjelaskan seperti Malta itu bisa jadi tempat di mana Anda tidak pernah sangka akan Anda berada di situ. Musim yang tidak saudara inginkan atau sangka akan terjadi, atau juga hubungan yang tidak kamu sangka akan berakhir, atau misalnya saudara sedang ada di posisi yang baik, tahu-tahu dirumahkan oleh perusahaan. Jadi atau saudara kehilangan sahabat yang karib. Sekarang Bapak Ibu Saudara ada di posisi yang mana? Seperti apa Malta, Bapak Ibu Saudara? Ya, saudaraku, saudara boleh merenungkan, ya. Saudaraku, baru saja mereka mendarat. Di Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dikatakan, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Baru saja ibaratnya kayak tarik napas lega, aduh akhirnya saya lepas dari tenggelam di laut. Pas dikasih berjemur lagi enak-enaknya nih, lagi nikmatnya, datang ular matok. Nah saudaraku, seringkali ketika kita menerima kelepasan dari Tuhan, kita bersemangat bersaksi. Tapi begitu kita cepatnya bersaksi, begitu cepat juga datang cobaan dan penderitaan yang lain. Dan apa tanggapan orang terhadap gigitan ular ini? Silakan Agape. Iya, tanggapan orang, kalau kita perhatikan di ayat 4 ya, dia digigit ular dan langsung orang dikatakan di ayat 4, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Padahal dia ada di kapal ini aja untuk di trial, untuk disidangkan karena dia memberitakan Injil. Tapi orang langsung, ini yang sering terjadi dalam hidup kita ya di sehari-hari. Kalau misalnya ada orang kena musibah,
Orang lain pasti langsung sibuk mencari-cari, oh kenapa ya dia bisa kena musibah ya, padahal dia orang baik. Oh mungkin ini keluarga pendeta ini mungkin banyak dosa di belakang, banyak ini, banyak ngatain, banyak apa, nggak sesuai dengan apa yang ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu sedang membicarakan seorang hamba Tuhan, maupun di depan berita dia salah, jangan pernah mengucapkan sesuatu apapun kepada hamba Tuhan atau tentang keluarganya. Itu sangat berbahaya. Apalagi tentang orang lain, khususnya itu tadi karena hamba Tuhan. Bukan karena saya anak hamba Tuhan, enggak. Sebagai keluarga hamba Tuhan, kita dilatih untuk cuek justru sama perkataan orang. Mau bilang apa, karena yang tahu cuma kita dan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Iya, itu saudaraku. Kan tadi mereka baru saja kedinginan, baru aja rasa aduh udah selesai perjuangan, tahu-tahu langsung digigit ular. Kadangkala saudaraku, ujian-ujian hidup itu membuat kita kayak ngos-ngosan. Baru aja bisa menarik napas sudah datang. Kemudian ketika kita mengalami cobaan yang begitu dekat saudaraku, orang-orang tinggal enak menghakimi, mengata-ngatai kita, ya. Waktu kami sekeluarga saudaraku habis menikahkan anak, ya keluarga sendiri pun ikut mengata-ngatain saudaraku, ya. Aduh, gak usah orang lain, apalagi orang lain. Wah, apa yang dilakukan keluarga Tambunan ini? Mereka hamba Tuhan, kok bisa terjadi? Nah, saudaraku, Kisah Rasul pasal 28 ayat 5 mengatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Saudaraku, firman ini sangat menguatkan kita jika saudara sedang mengalami penderitaan yang sama. Ketika orang sibuk mencari-cari kesalahan saya, suami saya, dan anak-anak saya saat kami dikenai oleh corona, saya kibaskan saja dengan cara saya berdoa kepada Tuhan. Saya tanya Tuhan, karena iblis akan masuk menyerang kita lewat perkataan-perkataan orang, supaya kita pertama berhenti menginjili, berhenti mengulurkan tangan menolong orang-orang. Karena saudara tahu, kami sekeluarga, dari mulai suami saya dan anak-anak saya, benar-benar bergerak di dalam pelayanan, menolong orang-orang yang gak mampu, menolong orang-orang yang sedang susah, menolong orang-orang yang sedang kasus perceraian, dikejar hutang, dan banyak masalah. Orang yang diikat setan. Tentu setan ingin betul-betul menghabisi pelayanan kami. Maka lewat orang-orang mereka akan bertanya, apa gerangan yang membuat Ibu Deborah sekeluarga terkena corona? Itu sih logis saja, saya tidak menyalahkan. Tapi ada orang yang mencari-cari, menghakimi, bahkan membenci, bahkan menyuruh kita tutup mulut. Ada yang berani tuh, saudaraku, yang mengatakan seperti itu. Nah saudaraku, di Kisah Rasul pasal 28 ayat 6 dikatakan, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang doa. Saudaraku, saya sebelum anak saya sampaikan, ketika saya sakit itu, saya mungkin ada orang yang berpikir saya akan mati, suami saya akan mati karena dia ada darah tinggi, dan anak saya yang masih bayi, saudaraku, masih kecil, belum bisa ngomong apa-apa. Tapi berkat kasih karunia Tuhan, kami selamat 10 orang dari rumah kami. Nah, saudaraku, ketika itu ada seorang anak Tuhan yang pernah kami layani, yang mengasihi kami, mengatakan satu perkataan yang luar biasa menghibur saya. Dia WA saya dengan kata-kata begini, saudara. Shalom Ibu Gembala, saya dengar Ibu Gembala terkena corona, tetapi saya percaya kepada iman Ibu Gembala. Penyakit seperti ini pasti tidak mengalahkan Ibu Gembala. Saya percaya imanmu bisa mengalahkan penyakit ini. Dan itu langsung membangkitkan iman saya, saudaraku. Nah, perkataan-perkataan seperti inilah yang sesungguhnya dibutuhkan orang-orang sakit. Bukan mencari-cari kelemahannya atau kesalahannya. Mungkin seseorang betul sakit karena kelemahan atau karena dosa.
Tapi apa gunanya kecuali saudara mau menyembuhkan dengan itu? Mungkin Agape bisa menyampaikan lanjutannya kemudian. Perhatikan bagaimana orang lain merespon Bapak Ibu ketika Bapak Ibu digigit ular. Iya. Dan daripada Bapak Ibu bilang langsung posting di Instagram, aku digigit ular, aku mengalami masalah, atau ada yang ngomongin Bapak Ibu dan Bapak Ibu dengar, terus langsung bilang, langsung curhat Di Facebook atau di dan Instagram. berusaha membela diri. Daripada itu mendingan langsung kibaskan, biar nggak masuk ke sistem, biar nggak kepikiran. Iya. Jangan dimasukkan. Lalu perhatikan ketika Bapak Ibu berhasil untuk tidak mendengarkan, untuk tidak merespon dengan salah, tapi dengan merespon dengan benar. Karena kalau kita sering berkutat mencari alasan, ya, manusia itu cepat berubah. Sebentar dia ini, sebentar dia begini. Hati manusia itu cepat berubah. Sebentar dia pembunuh, sebentar dia dibilang dewa. Jadi mana yang benar? Seperti yang dikatakan Aga kemarin, ketika ada kecelakaan di jalan, orang sekarang lebih cepat mengambil kamera atau handphone untuk memoto kejadian daripada mengulurkan tangan untuk menolong. Jadi seringkali ketika orang sedang mengalami sakit atau kecelakaan, orang lebih cepat memperhatikan, mencari-cari apa kiranya kesalahan orang ini daripada dia mengulurkan tangan menolong, bertanya apa yang bisa dibantu. Jadi saudaraku, jangan perhatikan apa kata orang. Ya. Orang lain mungkin menyangka kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi, tidak akan pernah sehat lagi, Ya. tidak akan pernah hidup lagi. Itu adalah pengharapan orang-orang fasik. Jangan perhatikan itu, kibaskan itu. Bagaimana Aga mungkin yang Aga bisa sampaikan lagi? Iya. Bagaimana kita melihat sosok Yesus? Sebentar dia diagung-agungkan, Hosana, Hosana, dia anak Daud. Tapi kemudian orang yang sama berubah dan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Ya. Jadi kalau kita hidup karena perkataan orang, maka kita akan terombang-ambing seperti di tengah laut. Itu sebabnya saudaraku, berkutatlah baca Alkitab. Sekalipun orang, kita tidak bisa hindari dan kita tidak bisa tutup mulut orang untuk berkomentar apapun. Ya. Saya sendiri saudaraku banyak sekali dapat WA yang mendukung dan macam-macam. Tetapi saya betul-betul memusatkan pikiran saya kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Dan firman yang saya baca itu terus mengalir mengatakan, janji-janji Tuhan mengatakan, sampai masa tuamu aku akan kugendong. Itulah perkataan Tuhan, membuat hati saya tenang dan saya bisa tidur istirahat. Dan dalam tempo 5 hari saya sudah bebas dari penyakit yang diponis kepada saya waktu itu, saudaraku. Saudaraku, jika saudara menderita, apakah penderitaanmu itu menjadi misi atau ladang penderitaan? Mungkin Aga bisa teruskan. Jadi ketika kita mengambil keputusan yang seakan-akan tuh, ya udah, kalau di zaman sekarang ini ya udah, kita nggak usah komentar, nggak usah balas, nggak usah membela diri. Kalau memang kamu benar, kalau memang kamu hamba Tuhan yang benar, kamu tidak usah membela diri. Apalagi pada saat ditegur, Paulus, ketika dia dibilang pembunuh, dia nggak membela diri. Apalagi pada saat dia dibilang seorang dewa, dia juga nggak meninggikan diri. Nah sekarang Paulus ini lagi memandang, bayangkan kalau dia membalas semua perkataan orang itu, dia update status gitu ya di Instagram, aduh digigit ular, aduh menderita lagi, baru aja karam kapalnya. Tapi dia menjadikan ini sebagai ladang misi. Kenapa? Karena dia mencari-cari tahu dari mana kita mencari-cari tahu. Dia di ayat berikutnya, di ayat 7-8 dikatakan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Jadi dia diundang sama gubernur, tapi ketika dia lagi makan-makan, diundang, diibaratkan seperti orang dewa lah, seperti orang yang di kehormatan bagi penduduk situ. Dia masuk ke rumah gubernur loh. Kita aja di Jakarta belum pernah ke tempat gubernur kan. Nah, itu dianggap, tapi dia sibuk, bukan apa ya, dia kayak ngeliat-liat, kok itu kayaknya ayahnya Pak Gubernur siapa itu ya yang pakai kursi roda. Jadi dia
nggak sibuk dengan pesta pora atau kegelimangan harta dan kehormatan gitu. Kehormatan yang Padahal kan ditawarkan. sangat wajar kalau dia menikmati. Tapi dia nggak, dia mau jadikan ini ladang misi. Ada sesuatu yang mau dia lakukan. Tuhan kenapa kirimkan dia sampai di situ? Ada sesuatu yang, dan dia bertanya, apakah ayah kamu sakit gitu? Ya. Gitu. Ya saudaraku, ketika itu ayah Publius, gubernur dari pulau itu, sedang sakit demam karena disentri. Ya. Paulus masuk ke kamarnya. Jadi ketika seseorang disambut, bukan dia menikmati sambutan itu untuk kesenangan diri, tetapi pikiran seorang yang cinta Tuhan, dimanapun dia berada, ladang misi yang dia pikirkan. Lalu dia masuk ke kamar ayah daripada Publius, kemudian dia menumpangkan tangan atasnya, dan Tuhan menyembuhkan ayah Publius. Ternyata Publius memiliki masalah. Awalnya Paulus tidak tahu, Publius tidak mau mengatakan masalah ini. Tapi ketika dia mengetahui masalah ini, sadarlah Paulus bahwa dia memiliki tujuan. Tuhan selalu memiliki tujuan dimanapun kita terdampar, saudaraku. Nah, saudaraku, Paulus menaruh tangannya ke ayah Publius dan beliau sembuh. Mujizat terjadi. Tetapi perhatikan baik-baik, tangan yang sama yang digigit ular, tangan tersebut dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit. Teruskan, Aga. Apa yang Anda alami sekarang ini, apa yang Bapak Ibu alami sekarang ini, kalau tidak membuat Bapak Ibu mati, saudara mati, berarti Tuhan mau memakai kesempatan itu untuk menjadi misi buat Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu, kita mengalami corona pada waktu itu, tapi pikir itu adalah sebuah kutuk atau kesialan, ya pasti ada pemikiran seperti itulah. Tapi pada saat ini kita berpikir, oh, supaya kita bisa mempersiapkan jemaat kalau kena corona tidak usah takut. Iya, betul. Bahwa kita bisa sembuh sendiri, bahwa kita bisa survive, bahwa seluruh kehidupan kita ini bukan tergantung pada virus, tapi tergantung pada imanmu. Ya, ketika kita fokus pada alasan, tapi kita langsung fokus kepada tujuan, respon kita selalu benar, bukan berdasarkan emosi, saudaraku. Respon kita tidak berdasarkan emosi, tapi kepada tujuan Tuhan, pewahyuan Tuhan itu. Terakhir, saudaraku, ya, Publius menjadikan rumahnya menjadi gereja, tempat kebangunan rohani, dan seluruh pulau pun dipulihkan oleh Tuhan. Kesialan demi kesialan itu dijadikan Tuhan melalui Paulus, dari gigitan ular menjadi tangan yang menyembuhkan. Amin. Dari orang yang sakit disembunyikan malah menjadi KKR, saudaraku. Paulus berpikir mungkin dia tidak membutuhkan Malta, tetapi sesungguhnya Malta membutuhkan kita. Sehingga harus ada kesalahan supaya kita bisa menghiraukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat yang salah itu. Kisah Para Rasul 28 ayat 10 yang terakhir. Ketika kita mau menghiraukan rasa sakit yang kita alami, kita mau menghiraukan perkataan orang lain, kita mau menghiraukan segala gangguan, Tuhan tidak lupa kalau kapal kita sudah karam. Ya, perhatikan baik-baik di ayat 28, di ayat 10. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Artinya apa? Your supply is in your assignment. Semua yang kau butuhkan ada di dalam misimu, ada di dalam tugasmu. Amin. Kalau kau selesaikan misimu, maka kau akan mendapatkan apa yang kau butuhkan. Amin, saudaraku. Jadi saudara jangan takut. Ketika engkau menjalankan tugasmu yang daripada Tuhan, sesungguhnya kebutuhanmu, apakah itu untuk kesembuhan, apakah itu untuk perongkosan, untuk beli rumah, untuk usaha, sesungguhnya di sana semua disediakan oleh Tuhan. Kamu perlu mematahkan kutuk yang dari generasi sebelumnya terjadi, supaya tidak terjadi kepada anak-anakmu.
Kuasa kesembuhan ada di tanganmu. Ya. Tuhan membawa kita ke Malta. Ketika kapal kita dihembuskan ke sana kemari dalam keadaan gelap gulita dan tidak jelas kemana, ke arah ke Roma. Lalu setelah kedinginan bisa mendarat di tempat yang tidak kita ketahui. Ketika kita pikir angin sedang mengontrol kapal kita lupa Tuhan yang mengontrol angin. Amin. Saudaraku, kalau Tuhan mengizinkan ujian terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan Amin. kita. Tujuan kita dari awal tidak pernah berubah, yaitu Roma seperti Paulus. Tujuan kita apa? Tuhan sudah memberikan misi dalam hidupmu, visi dalam hidupmu, itu tidak pernah berubah. Mungkin akan sedikit singgah, karena ada misi yang diinginkan Tuhan. Bayangkan, kalau misalnya Paulus gagal di misi ini, maka seluruh pulau itu gagal selamat, tapi sekarang seluruh pulau itu mengenal Kristus. Yes. Karena siapa? Karena dia mengibaskan apa yang harusnya dia biar. Kalau digigit ular itu, Bapak Ibu, kalau dalam ini nggak langsung dilepas, itu racunnya akan masuk dan matilah Paulus. Nah, saudaraku, bila ada orang yang mengatai saudara, menghambat hidupmu untuk mengenal Tuhan yang benar, kibaskan. Tidak perlu dipikir-pikir, tapi kau harus berdoa tentu. Kamu harus merendahkan hati, tidak sombong, jangan mengibas untuk menunjukkan kesombonganmu, keangkuhanmu, kemampuanmu, bukan. Kau kibaskan kata-kata itu, tapi kau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan. Dan ingat saudaraku, tidak semua tugas yang akan diberikan Tuhan selalu diberitahu semuanya secara rinci, tidak. Pokoknya taat saja kepada Tuhan. Itulah Malta, saudaraku. Saudaraku, inilah renungan senja yang ketiga. Mungkin agak lama, tapi biarlah itu menjadi berkat buat saudara. Jika saudara terberkati, bacalah ulang-ulang, tontonlah ulang-ulang. Buka YouTube saudara, klik CBM 7 TV atau CBM 7 TV yang akan bisa membangun saudara. Saudara subscribe bagi yang belum, dan bagilah kepada banyak orang sebanyak-banyaknya, supaya orang memahami dan hidup di dalam pengharapan, dalam tujuan yang benar bersama Kristus. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.